pengen pegang langsung baik. Ini video ya. Ke depan aja ya. Ke depan dah. Aku mencari anak. Nanti aja yuk ke depan. Bapak Ibu juga masih dalam keadaan Maulid, kita bersyukur bahwa kita masih dalam iman Islam dan Ihsan, dan mudah-mudahan di hari kemudian nanti kita mendapatkan syafaat bagi Rasulullah. Untuk menghemat waktu, pada kesempatan ini jam sudah menunjukkan jam 14.30 ya. Jadi kita akan memasuki materi, itu hari ini adalah sosialisasi. Sekedar kita sudah tutup pihak ramai dan berharap nanti ada RTL, mungkin ada tugas-tugas yang akan dibawa publik. Cuma berharap supaya ringan ke kelompok aja kan ya Bu Nana. Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan kepada dan syakirin dan amin liyuqina anhu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wa baraka ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekian tahun kita tidak berjumpa. Kita ini silaturahmi. Yang intinya silaturahmi, lawas kada berdapatan, kemudian lawas kada bercanda gurau. Hari ini kita bertemu kembali bertakun kabar baik, kabar anak berapa. Biasanya kayak ini video saya. Kami kalah mixer. Sekalinya video. Terkilah. Ludes. Kayak apa tadi? Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Bapak Haji Sumarji SPD MAP, yang kami hormati Sekretaris, yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD Bapak Asmiansyah SPD MM, yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP Bapak Ahmad Budiansyah SE, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam SD dan SMP Bapak Nurjani dan Bapak Irhamdi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Barito Kuala yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin, kasih sayang dan ridhanya jualan
sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara bimbingan teknis pendidikan muatan lokal pendidikan Al-Quran jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada beliau, anak cucu beliau dan orang-orang yang memperjuangkan Islam ila yaumil qiyamah. Acara pembukaan bimbingan teknis muatan lokal pendidikan Al-Quran jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 segera dimulai. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Kedua, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, ada berkenan dengan kegiatan bimbingan teknis muatan lokal pendidikan Al-Quran bagi guru jenjang SD dan SMP, guru agama Islam. Izinkan kami melakukan beberapa hal sebagai berikut. Dasar kegiatan pelaksanaan ini adalah anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada bidang Dikdas, itu seksi kurikulum dan peserta didik SD dan seksi kurikulum peserta didik SMP tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan BIMTEK muatan lokal pendidikan Al-Quran ini dilaksanakan selama 2 hari, itu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 26 dan 27 Oktober 2022 di Hotel Nassar Banjarmasin. Bapak Kepala yang kami hormati, peserta yang mengikuti kegiatan BIMTEK ini adalah guru agama Islam SD dan guru agama Islam SMP dengan jumlah peserta keseluruhan berjumlah 103 orang dengan rincian guru agama Islam SD berjumlah 51 orang dan guru agama Islam sekolah menengah berjumlah 52 orang. Bapak Kepala yang kami hormati, narasumber
dan panitia kegiatan ini adalah berasal dari pengawas guru agama Islam SD dan guru agama Islam SMP. Harapan kami dilaksanakannya kegiatan BIMTEK ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran muatan lokal, pendidikan Al-Quran di jenjang SD dan SMP di sekolah masing-masing. Biaya kegiatan ini adalah anggaran dari Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada bidang pendidikan dasar, seksi kurikulum dan peserta didik SD dan SMP tahun 2022. Mengakhiri laporan ini, kami mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan arahan, masukan dan sekaligus membuka acara ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang dilanjutkan dengan launching buku muatan lokal pendidikan Al-Quran jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Barito Kuala. Kepada yang terhormat Bapak Sumarji SPD MAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD maupun SMP. Yang saya hormati Bapak pengawas pendidikan agama Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penyusun muatan lokal pendidikan Al-Quran, Bapak Ibu peserta BIMTEK dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di ruangan ini yang diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam rangka bimbingan teknis pendidikan muatan lokal, pendidikan Al-Quran. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Dinas tentunya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dilaksanakan BIMTEK. Alhamdulillah, kegiatan Dinas Pendidikan di tahun 2022 ini kita banyak dilaksanakan di hotel. Kemarin Manyati membuka sebelah itu juga kegiatan IKM. Yang kemarin kita di hotel Malam, di hotel NASA ada juga. Terus ini mesti ada lagi kegiatan kedepannya, itu mesti banyak kegiatan lagi di ITK mesti ada salah 3 kali, di sini mesti ada lagi. Di hotel semua, jadi tahun itu belasan kali ya. Ini tentunya harapan kita bisa merubah situasi kita. Jangan mau di desa aja kita kan, kali-kali yang sejuk. Tapi bukan berarti ruangan membuat Bapak Ibu ngantuk, semakin bersemangat. Ini juga AC, jangan-jangan tergulingan ruangan, bukan nyaman, tidur nyaman. Anggaplah di sini kita refreshing, tapi ada tambahan ilmu. Ketemu dengan teman-teman Sobat Barito Kuala,
itu tidak semuanya terpanggil. Ada 103 orang yang bisa ikut di sini. Padahal kalau guru agama kita lebih dari itu. Contoh satu kecamatan SD yang terpanggil hanya 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi kan mesti banyak yang nggak terpanggil. Ini adalah kesempatan Ibu untuk sama-sama di sini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah pengetahuannya, menambah wawasannya. Harapan kita apa yang dapat ini bisa untuk meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas nanti, khususnya untuk pendidikan Al-Quran. Kita ini sekarang sudah terasa luar biasa. SMP ini SD jangan-jangan nanti lama-lama akan kelar SD. Terasanya adalah SMP ini sekarang sebagian susah mencari murid, sebagian. Contoh di Marobahan itu, termasuk di Barambe itu banyak yang lari ke tanah liat. Kita terus tentunya harus bisa memberikan sesuatu yang lebih juga. Salah satu yang tambah sekarang, muatan lokal yang dikenal Al-Quran yang harus kita tingkatkan. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa pendidikan di pendidikan SD maupun SMP ini luput dari minat mereka karena dianggapnya hanya kursus dunia aja, tidak memperhatikan akhirat. Nah ini yang perlu menjadi jawaban kita. Ayo, apa yang harus kita lakukan di sekolah kita itu sehingga dibaca oleh masyarakat sekolah kita ini juga mengenai akhlak itu tetap kita tingkatkan, ya. Dan di tangan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang ada di sini pasti ini guru agama semua, ya kan? Jadi kan guru agama Islam semua. Tidak ada yang guru kesenian ya, yang hadir. Nah, tapi kalau ada guru kesenian yang ikut mendalami agama berarti hebat juga. Kita sadar Bapak Ibu semua, ya. Ini kalau kita ingin berbicara berkaitan dengan kemampuan kompetensi kita untuk Indonesia. Kompetensi kemampuan anak-anak kita di Indonesia ini itu 70% masih di bawah kompetensi dasar. Bayangkan, 70% masih di bawah kompetensi. Namun biar pada kan lulus SD, lulus SMP itu sebenarnya dia itu masih kemampuannya masih di bawah standar. Kalau anak 10 itu 3 aja memiliki potensi. Kalau sekolah yang itu 5 berarti sekolah lain ada yang mungkin sampai 9, cuma 1 yang memiliki potensi. Di mana salah? Banyak faktor penyebab itu. Ya. Yang pertama diantaranya mungkin Bapak Ibu sadar bahwa kita ini masih banyak terlalu korupsi waktunya. Yang pembelajaran seharusnya diberikan di sekolah itu 1 hari itu berapa jam? Kalau SD berapa? 7 kali 35 menit ya? Nah, jangan-jangan yang diberikan 4 kali 30 menit. Karena jam 11 sudah beli kan? Jam 11 boleh. Berarti apa yang kita berikan itu kurang. Itu satu. Penyebab kedua mungkin karena dari faktor gizinya kita juga kurang. Faktor gizi itu penting. Maka itu anak-anak yang di desa, anak-anak yang dari ekonomi lemah, itu dibandingkan dengan anak-anak yang ekonominya tinggi, itu kemampuan literasi jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Kita ini kalau anak-anak lulus SMA, itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan anak-anak yang memang standar kompetensinya itu di atas standar itu jauh sekali. Harus SMA itu sama dengan sebanding dengan kelas SMP kelas 1 ilmunya, kelas 2, kelas 3. Itu sebagai rata-ratanya.
Memang ada yang pintar, itu kalau di rata-rata. Nah, oleh karena itu, kita ini kadang-kadang ada salah juga dalam melakukan pembelajaran. Maka itu kan sekarang ada timbul kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tujuannya apa sih? Kok kurikulum dirubah-rubah? Sebenarnya kurikulumnya tidak berubah loh. Yang berubah itu yang kita harapkan itu ada apa? Apakah ada yang kita ajarkan belum pas? Mungkin guru-guru sebagian itu pembelajaran masih dulu berpusat kepada kurikulum, belum berpusat kepada anak didik kita, siswanya. Kenapa saya katakan demikian? Kan saya juga mantan guru nih, lama jadi guru, lama jadi instruktur gitu ya. Kita itu kalau mengajar, itu yang kita patokan kita pasti kurikulum. Ini ngajarnya satu semester 18 kali masuk, udah diatur nih. Semester 1 harus ini, semester 2 harus ini, semester 3 harus ini. Pokok bahasan yang harus kita bahas. Sudah jelas. Bisa nggak bisa, ya besok dilanjutkan ke sini lagi. Bisa nggak bisa, besoknya ke sini semua. Dianggapnya bahwa semua anak itu kemampuannya sama. Kemampuannya sama aja, pintarnya itu sama, bukunya sama aja. Akhir tahun ya dites ya sama. Itu yang diteskan. Itu se-Indonesia sama sebetulnya. Karena yang disusun ya sama. Pembelajarannya itu sama. Nah itu yang akan dirubah. Jadi kurikulum berubah itu ingin merubah agar anak-anak itu diberikan kebebasan ya, untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Kalau anak bakatnya menghafal Al-Quran, kembangkan di situ. Guru agama yang harus berperan. Kalau anak itu kelihatannya bakatnya seni, ya kembangkan di situ. Jadi kadang-kadang satu permasalahan itu bisa berbagai macam masalah permasalahannya, termasuk bidang apa yang cocok. Harapannya seperti itu, ya harapannya seperti itu. Jadi selama pandemi ini itu juga mempengaruhi diantaranya. Walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya karena pandemi. Memang karena mindset kita cara mengajar yang memang harus kita ubah. Nah mudah-mudahan ya dengan terbitnya buku muatan lokal pendidikan Al-Quran ini bisa menambah wawasan kita anak-anak bersekolah. Paling tidak keluarannya itu ya, itu nanti akan menambah kuat keimanannya ya, jadi kedepannya menjadi anak-anak yang betul-betul berguna bagi kehidupannya dan nusa dan bangsa. Harapan kita seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan ini saya selama Kepala Dinas menyambut baik dan saya berharap ya, apa yang Bapak Ibu buat tolong diingat kasih kurikulum dan positif. Coba itu dianggarkan untuk buku ini diperbanyak. Semampu kita ya, kalau memang nggak bisa sekolahan itu jumlah siswa paling tidak untuk guru-gurunya itu wajib diperbanyak untuk guru-gurunya. Anggarkan, ya. Dianggarkan nanti apakah itu dicetak atau mau di copy, yang penting bagus bentuknya, nggak seberapa nilainya itu. Ya. Jadi semua guru agama itu wajib lengkap ada. Saya ingin memang sesuai dengan peraturan bupati yang berkaitan dengan pendidikan Al-Quran ini saja. Karena ini memang ibu yang menghendaki dan ibu akan berakhir di ini kenang-kenangan ibu itu agar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa ya, apa yang telah dibuat ini betul-betul dilaksanakan di sekolah. Karena bisa jalan begitu lah. Mudah-mudahan lah. Bukti kita mulai beberapa hari karena digunakan hanya untuk sekedar artinya adalah. Jadi masing-masing sekolah kita beri kebebasan. Mau nanti masalah agama nih ya, mau apa? Jumat takwa, mau ada sekolah lain tuh harus apa? Juz amanah atau apa ada lah. Jadi kalau saya datang ke sekolah ini
berkaitan dengan apa yang di sekolah ini yang diajarkan. Oh, saya sekolah ini, saya apa Pak, ini diwajibkan anak-anak setiap Jumat pagi itu ada foto, terus Jumat pagi dan hari Sabtu, oh ya bagus. Kalau lain mungkin, oh saya ini apa Pak, di sini anak-anak diwajibkan lulus SD itu sudah hafal paling tidak sampai apa ya. Kalau sampai 30 itu ya hafal, itu mungkin ya, berat ya. Apalagi 30 juz ya. Juz 30 aja berat, apalagi 30 juz ya. Supaya kemampuan literasinya itu ada. Itu kan membaca, menghafal itu kan termasuk literasi. Literasi itu apa sih artinya? Literasi itu kemampuan anak memaknai apa yang mereka baca. Ngerti itu, kalau dibaca itu dia paham. Apa yang dibaca itu ngerti, itu namanya literasi. Rendah literasi kita ini. Survei dunianya, kita ini literasi ini baru dari 77 negara yang dilakukan penilaian. Itu kita nomor 72. Nomor 72. Ya alhamdulillah lah, bukan nomor terakhir. Ya, nomor 72. Kita ini membaca bisa, semuanya bisa membaca, nggak ada yang nggak bisa membaca. Tapi memaknai hasil bacaan itu yang kita belum bisa. Ada yang sampai 10 kali baca hanya teman lebih. Apalagi sekali baca aja nggak tahu sama sekali. Bisa baca ngerti aja, yang dibaca tuh ngerti, tapi nggak ngerti artinya. Tidak bisa menjelaskan, tidak bisa apa ya saya. Menyimpulkan apa yang mereka baca itu susah. Untuk anak boleh ya, kalau Bapak Ibu mungkin paham. Bisa aja baca. Ini baca tuh bisa aja. Baca halaman 1, pindah halaman 2, halaman 1 lupa ya. Baca lagi halaman 2, halaman 3, halaman 2-nya lupa. Terus nah, terakhir sekian dan terima kasih. Itu yang apa? Sekian dan terima kasih. Itu namanya kemampuan literasi. Nah, kemampuan numerasi juga malah kita ini kalau kemampuan numerasinya itu kita hanya di bawah pokok nanti dasar itu sekitar 60% aja. Jadi kalau anak 10 tuh anak apa? Mesti 6. Mesti terbaik sedikit ya, 60%. Contoh begini. Kalau kita ngomong 5 kali 5 mungkin kita mudah ya. Kira 5 kali 5 mudah, jadi jawabnya 25. Setelah 45 kali 45 berapa? Nah, itu sudah. Itu karena kalau yang orang bisa itu bisa menghitung cepat itu bisa. Atau kalau umpamanya urutan 1, 3, 5, 7 apa berikutnya? Tahu 9. Tapi setelah kita rubah 2, 5, 10 berikutnya berapa? Ayo berapa? Nah, itu susah kan? 17 dari mana? Karena 1 pangkat 2 tambah 1, 2 pangkat 2 tambah 1, 3 pangkat 2 tambah 1, 10 berikutnya berarti 4 pangkat 2 tambah 1, 17. Nah, gitu. Itu cara ini kalau namanya berpikir cepat. Bilangan-bilangan yang cepat. Kalau saya orang matematika senang. Saya orang matematika. Jadi ketahuan sih. Jadi logika berpikir itu akan ketahuan kalau kita cepat tanggap terhadap permasalahan. Itu yang pasti seperti itu. Nah, kita harapkan ya anak-anak kita itu kemampuan literasi dan numerasi itu harus dikuasai. Jadi kalau kita ingin menjadi pejabat, ya, nanti kalau maunya ada tes apa itu yang tes ya cuma 2, literasi dan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih ya, hari ini bisa ketemu Bapak Ibu semua. Alhamdulillah dalam keadaan sikat semua. Tapi kalau lakukan pandang ngantukan ya, karena sudah kelihatan ada yang ngantuk. Saya nonton pukul 9, ya. Mudah-mudahan kegiatan yang hanya 1 malam ini dan besok insya Allah jam berapa ditutup itu memang betul-betul mempunyai makna, arti yang luar biasa untuk diri Bapak Ibu semua, khusus kepada anak-anak kita semuanya.
ya, karena kegiatan ini tentunya jangan disia-siakan karena ini memerlukan biaya lah, gitu. Biaya yang kita keluarkan tentunya kita harapannya ada alasannya. Alasannya adalah ilmu yang Bapak Ibu terima yang akan digunakan untuk memintarkan anak-anak kita lagi. Kita anggaran pendidikan ini luar biasa besarnya. Kalau kita tidak bisa sumbangsi kita terhadap negara, kita dosa besar luar biasa. 430 miliar atau 35 miliar itu untuk pendidikan. Dari uang 1,4 triliun itu di pendidikan itu ada 435 itu ketika belum ada P3K lulus. Nah setelah P3K masuk 557 ini tambahnya berapa miliar tambahnya, ya, luar biasa. Uang sebanyak itu hanya untuk pendidikan, untuk mengenalkan rekan-rekan, ya kan? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak kita di balik kepala. Itulah, yuk kita yang rajin, yuk kita terus tingkatkan kemampuan kita, terus berkompetisi. Jangan pasrah dengan apa yang kita terima. Karena guru yang baik itu guru yang profesional. Profesional itu guru yang bisa membaca situasi. Tidak hanya mengajar, tugas, ngajar sudah duduk, kajian sudah, kita nggak peduli dengan itu, namanya bukan guru, itu sama dengan tukang. Tapi kalau guru yang profesional adalah guru yang selalu memikirkan tentang kondisi anak. Bapak Ibu harus sedih kalau anak itu tidak paham. Tapi kesedihan jangan dilihatkan kepada anak, tapi cukup di hati Bapak Ibu sendiri. Apa harus saya lakukan supaya anak itu mengerti? Itu ya. Sama ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu tidak boleh menampakkan apa yang diajarkan itu di hadapan anak-anak bahwa anak itu nggak mengerti. Betakon ini nggak paham, bagus, pokoknya aja nggak bayar. Guru terus gitu. Jadi waktu saya dulu di Amerika itu, cara mengajar di sana itu guru itu sekelas kemudian cuma 20, rata-rata 20 gitu. Gurunya 20 ya 20 ya 2. Wah kalau gitu tambah banyak uang kita nih. Ini itu sudah 435 miliar ya kan. Nah, jadi antara guru dengan siswa itu seperti kakak beradik. Muridnya berani manggil, kalau kita sini bu, ibunya lebar kecil gitu. Seperti itu mainan. Jadi dia bebas bertanya. Kalau kita ada yang tanya nggak paham, nggak ada yang tanya juga takutan. Ya, ada rasa takut, ada rasa kenapa? Sebagian kecil guru-guru kita itu karena kalau ketakutan itu sesuatu malah seakan-akan dilemahkan. Masa gini aja nggak paham, masa sih ini pelajaran ini nggak paham, itu dia akhirnya hilang mentalnya. Maka itu kita ini sebenarnya tidak boleh melakukan itu. Ya. Ini inklusi. Ya. Inklusi ini kan sekarang kita wajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus. Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 itu jelas sampaikan bahwa kita ini semuanya harus mendapat pelayanan yang baik. Kita perundungan itu nggak bolehkan lagi. Perundungan itu contohnya apa ya? Contohnya ya dibully atau mengolok-olok juga ya. Dulu saya kan sempat gundul nih kalau dulu sempat ya. Itu Pak Kadis yang gundul tuh. Nah, kesalahan kalau gundul nih boleh sampai di gundul lah, jadi hampir gundul. Contoh tuh satu contoh. Atau itu ya, Udin gondrong, gitu. Mereka itu sama-sama atau menyamadahkan itu si Abdullah yang hitam, itu sama. Atau anak-anak yang sehingga anak itu menjadi takut terhadap lingkungannya, dengan situasinya, jadi pendiam, jadi enggak, itu tidak boleh. Nah makanya sekarang inklusi itu boleh dimasukkan ke umum, dan ternyata anak yang berkebutuhan khusus itu belajar dengan anak normal itu cepat perubahannya dibandingkan terkumpul dengan anak-anak yang sama-sama bisa lebih jauh lebih cepat. Bayangkan Pak,
Kalau anak-anak selebgram itu tidak kawannya sama kayak itu. Lambat perubahannya. Karena tempo banget. Jadi kalau kumpul dengan anak yang normal, dia bisa melihat yang dulu makan disuapi, kok anak itu makan sendiri, dia makan sendiri. Ini kejadian betul ini. Ini semangat dalam satu siapa ya? Ini semangat dalam dua siapa? Mana angkat tangan? Gak ada ya, gak ada yang turun. Itu anak berkebutuhan khusus paling banyak, ya, paling banyak di SD semangat dalam dua. Ketika perpisahan, itu mereka yang ditampilkan untuk menghibur, bukan suruh menangis. Karena bisanya itu loh, anak-anak seperti itu menyanyi bersama, kumpul dengan anak normal. Cepat perubahan. Tapi jangan juga lah, kalau anak yang anak inklusif itu kan bukan berarti anak yang nol sama sekali. Ketika berpikirnya masih ada, bisa berpikir, gitu. Tetapi ada kelainan. Contohnya bisu, gitu. Contohnya apa? Autis, tuli, gitu. Tapi kalau bisu pasti tuli, ya kan? Iyalah. Karena kalau ada tuli kan ada bisu. Ada mendengar lalu bisu. Karena kita ngomong nggak ada yang dengar, lalu aja kan. Nah, kalau seandainya mendengar dia tidak bisu. Rata-rata kalau orang yang bisu itu pasti tuli. Sudah. Ini tidak hanya mendengar bisa. Karena mendengar. Berarti bisu tuli juga ini. Jadi biasanya gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu lah, terima kasih kalau perhatiannya. Mohon maaf kalau saya kesana kemari. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau ada baiknya kita gunakan. Kalau ada yang memang kurang pas, tolong jangan itu dari diri saya pribadi. Dengan izin Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis penguatan lokal pendidikan Al-Quran bagi guru sekolah dasar dan sekolah menengah pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 secara resmi akan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokuala, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan, dan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya agar maju ke depan untuk penyerahan buku muatan lokal pendidikan Al-Quran sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Untuk kelas 1, kami persilahkan maju ke depan Ibu Sa'diyah SPDI dan Ibu Suci Maisarah SPDM MPD. Silakan. Sesuai yang dipanggil. Untuk kelas 2 Bapak Iswahyudi SPDI dan Bapak Ibrahim Saleh SPDI. Seorang menjadi Pak Iswahyudi dan Ibrahim Saleh tadi ada tetangga sebelah rumah meninggal. Jadi Pak Iswahyudi seorang meninggal. Kemudian untuk kelas 3 kami persilahkan Ibu Fatmawati SPDI dan Ibu Maisurah SAG. Baik. Apa? Ibu Fatmawati, kita
Supaya ada fotonya juga temennya. Ini udah ada fotonya. Iya. Ya, berikutnya untuk kelas 4 Bapak Buhari Muslim SPDI dan Bapak Kasbul Anwar SPDI. Ini Pak Kasbul Anwar tadi ada halangan juga, ada bisa berhadir. Kelas 4 ini, kelas 4. Ya, untuk kelas 4. Jangan dirubah-rubah ya. Halangan aja yang bisa berhadir. Iya. Kelas 5 Biar aja. Ibu Fatimah, kelas 5 Ibu Fatimah SPDI MPD dan Ibu Haldawati SAG. Kelas 6 Bapak Supian SPDI dan Bapak Dr. Andes Sumarjan. Silakan. Dilanjutkan dengan jenjang sekolah menengah pertama kelas 7 Ibu Siti Khadijah SAG dan Ibu Sumiati SPDI. SMP ya, kelas 7. Maju. Sedikit aja lagi. Kelas 7. Ya, kelas 7. Ya. Lanjut untuk kelas 8 Bapak Ahmad Tukiman SPDI dan Ibu Nur Hidayah SPDI. Silakan. Kelas 8. Oh iya, kelas 8 Ibu Mursidah dan Bapak Khairullah SPDI. Ini ya. Kemudian untuk kelas 9 kepada Bapak Ahmad Tukiman SPDI dan Ibu Nur Hidayah SPDI. Silakan. Ya, pegang masing-masing bukunya. Nanti kita lanjutkan dengan foto bersama. Ya. Nah, sekarang silakan untuk mengambil tempat tim penyusun buku muatan lokal pendidikan Al-Quran, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama yang telah menyelesaikan tugas pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, silakan untuk diabadikan semuanya. Jadi satu tim semuanya dulu. Jadi satu tim semuanya. Bagi lagi sini korban.
Bisa minta ambilkan video. Nih video jalan aja, pegangkan aja. Kayak ini aja. Begiting. Mak, nanti galas lah. Galas tuh, Pak. Ini dulu, Pak. Galas tuh makan. Kalau lagi berapa lagi sedikit lagi lah. Nah, ya. Ya udah. Ya. Gaya bebas kah? Gaya bebas 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal afiyatil abdan wa shifaa'iha wa mudhi'il masyarakat wa ala Allahumma antas salam wa bi'a'u salam wa hayyu rabbana salam وادخلنا جنة السلام اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب الصحه وابواب الرزق وابواب النعمه وابواب الجنه اللهم ارزقنا رزقا جديدا طويلا شرا بعيدا وولدا صالحا عملا مقبولا اللهم اكمل لنا ديننا علينا نعمتك واجعلنا كريما ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis muatan lokal pendidikan Al-Quran bagi guru sekolah dasar dan sekolah menengah tahun 2022 pada malam ini hari ini, dan kita sama-sama mengakhirinya dengan membacakan Al-Fatihah. Kami selaku pengatur acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Dinas untuk membuka acara pada malam hari ini, dan juga kehadiran rekan-rekan sekalian. Diiringi permohonan maaf kalau dalam memandu acara ini ada kekurangan ataupun kejanggalan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mumpung kita ketemu di sini, kira-kira pian ikhlas saja lah kira-kira waktunya kami minta untuk kegiatan kita untuk bincang-bincang tentang kelangsungan daripada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ini. Waktunya kita kesepakatan aja biar ya misalnya setengah jam atau sejam, jam 10, jam 9 juga setengah jam lah, jam setengah 10
Bisa lah. Bisa. Bisa, Pak. Setengah jam Bu Holda. Mungkin ada yang ingin sampaikan di sini. Pertama ulun sampaikan dulu lah, nanti Bu Holda yang akan menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Baritokuala ini, karena sifat daripada asosiasi ini adalah mengikat semua jenjang satuan pendidikan mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Maka dengan ini perlu pengelolaan yang lebih baik begitu, karena selama ini jujur aja setelah COVID ini, walaupun supaya kalian ketahui juga bahwa Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ini dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun ini tetap eksistensinya di kegiatan, walaupun sifatnya itu kegiatan itu seperti kalau masa pandemi tadi ada bantuannya Bu Holda, kita memberikan bantuan kepada kawan-kawan kita, baik itu yang sakit, kemudian yang terkena bencana, gitu ya. Jadi secara wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan kita tetap ada ikut bagian daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya ada bencana alam di Hulu Sungai Selatan, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Baritokuala tetap ikut juga memberikan bantuan dengan cara menggalang dana. Seberapa besar pun dana yang terkumpul tetap kami salurkan. Ya, jadi uang yang pian setorkan melalui kas Dewan Pimpinan Cabang, kan setornya ke cabang kan. Kemarin pembagiannya itu kita sepakati 70-30 kan. Nah, artinya kalau misalnya 1 bulan itu sebesar 10.000, ya kan, 7.000-nya ke daerah, kemudian 30 ke cabang. Artinya di kecamatan gitu, kecamatan. Karena Dewan Pimpinan Cabang itu adanya di kecamatan atau di Korwil. Ya, ada juga yang adanya di Korwil, ada adanya di kecamatan. Terserah dia karena markasnya di mana. Misalnya ada rumah guru, bisa jadi dijadikan markas karena Dewan Pimpinan Cabang untuk wilayah mana gitu ya. Nah, yang jelas kita ini se-Indonesia ya, semuanya diminta untuk memberikan sumbangsih kita terhadap Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Jadi baju yang kita pakai ini secara nasional sudah. Jadi bukan daerah Kabupaten Baritokuala tidak, tapi ini secara nasional sudah. Dia kemanapun selama masih di wilayah Indonesia, bajunya sama kita ini. Nah, oleh karena itu, karena kepengurusan ini bersifat mulai dari pusat sampai kepada DPC, kita yang ada di DPC itu di kita sini aja. Untuk Kabupaten Baritokuala aja yang ada di DPC wilayah sampai tingkat daerah saja. Ya. Ada cabang Marabahan, ada cabang Alalan, ada cabang Wanaraya. Ini adanya di Kabupaten Baritokuala saja. Sedangkan untuk di daerah lain itu hanya tingkat sampai daerah saja. Dan untuk penggalangan dana, kalau di wilayah-wilayah lain itu mereka setelah pencairan sertifikasi itu mereka setor. Kalau kita ini
diserahkan kemarin ke Dewan Pimpinan Cabang masing-masing kayak apa mengurusnya, ya kan, mengkoordinirnya kayak apa. Nah, sekarang apakah ini kami tanyakan kembali, ini mana Pak Saiful Rahman? Ini Pak Saiful. Ya, Pak Saiful kesini kan sini sekretaris nih. Kalau pengurus kan biasa itu. Kalau wakilnya tidak bisa dihadirkan, yang dari guru agama SMA. Nah, kemarin yang aktif-aktif itu hanya sebagian besar saja. Artinya sebagai bahasa terlalu ada anak menyampaikan sebagian kecil gitu. Nah, artinya sampai sekarang kami merasa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pian-pian yang berdatang memberikan sumbangan. Dan itu untuk kepentingan organisasi kita, yang mana kepentingan itu alhamdulillah Kabupaten Baritokuala sampai sekarang alhamdulillah bisa eksis di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai kita ada orang yang datang ke sini studi banding, itu alhamdulillah kepada kita. Walaupun sepertinya tidak ada, tapi gerakannya ada. Selama ini kita mengikuti kegiatan sampai ke daerah-daerah itu, walaupun kadang-kadang secara jujur saja, kadang-kadang kita ini sebagian ada dana sendiri. Kenapa Pak itu? Belum selaku ketua, sering ada kegiatan-kegiatan di provinsi itu sebenarnya minta maaf dengan pengurus lain, belum menghendaki pengurus-pengurus lain ini kerjasama begitu. Tidak hanya ketua saja yang hadir, ya, karena dilihat orang nanti apakah ketua saja yang bergerak begitu. Nah, jadi ini harapannya juga kepada pengurus-pengurus yang lain juga, ya, bersama-samalah kita untuk memajukan guru pendidikan agama Islam, ya. Jadi bergerak bersama. Ketika Akpai memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, ya, hanya sebagian saja yang membawai mau, ya, sebagian saja. Karena untuk memperjuangkan susah sebenarnya, ya. Tapi ulun yakin dengan doa dari pian, walaupun pian kada ikut, tapi pian ikut mendoakan itu lebih luar biasa. Karena doa itu mustajab. Nang datang ini belum tentu, ya, sebabnya, tapi doa pian yang dianya. Tapi dari keseluruhan itu, sampai sekarang Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Baritokuala ini sudah maju. Apakah sampai di situ saja? Kita akan lebih kepada maju yang lebih baik lagi. Kita diajak. Tadi ada kegiatan MDMP kolaborasi dengan MKKS. Ada KKG kolaborasi dengan kepala sekolah K3S. Nah, itu kan luar biasa. Artinya Pian Barata ini, guru-guru agama ini mau bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah. Harapannya ulun ini, kedepannya ini harapan ulun. Ada asosiasi guru pendidikan agama Islam ini, misalnya maulidan sama-sama, syaratan sama-sama, kemudian khataman Al-Quran sama-sama. Nah, itu harapan ulun seperti itu. Dan itu disampaikan oleh sekretaris dinas tadi. Bisakah itu dilaksanakan? Ulun jawab bisa. Minta maaf, ya, berdahulu. Ulun jawab bisa berdahulu. Walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi ada. Nah, ulun minta dukungan Pian Barataan dan minta pendapat Pian Barataan. Apakah asosiasi ini yang jumlah duit yang Pian kumpulkan itu 70-30 itu masih tetap seperti itu atau mau dirubah?
Kan kesepakatan kita nih organisasi ini tidak hanya kami aja yang menjalankan maunya, tapi perlu kesepakatan pian. Dan perlu pian ketahui, dana yang pian kumpulkan itu sekali lagi kami salurkan dalam hal kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif. Ada yang pensiun di apa namanya? Bukan pensiun. Guru agama tidak masuk honor, kemudian bekerja lama sekali, lalu diberikan bantuan. Masuk honor daerah kada lulus juga, tapi pegawainya lawas. Kemudian usianya sudah lanjut 60 lebih, nah itu diberikan, ada 2 orang kemarin. Itu kami berikan. Jadi di impian itu kami semangat juga ke situ. Itulah Bapak Ibu sekalian, bentuk daripada rasa syukur kita. Kita ini menerima gaji, ya sebagian lah kita sumbangkan untuk kemaslahatan sesama guru agama, khususnya guru agama. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau di daerah-daerah lain, kita kalau bercermin ke daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu terkoordinir sekali. Tidak hanya 10.000, ya, lebih daripada itu. Tapi ulun tidak menghendaki itu. Perlunya kesepakatan pian dengan jumlah seadanya. Itu pun kalau pian seberataan mau berkiprah, mau ikut andil di dalam mensejahterakan asosiasi ini, belum rasa kegiatan kita akan berjalan dengan baik. Ya. Dan masa kepemimpinan ulun ini kurang lebih tahun 2024 selesai. Dan ulun berharap akan ada generasi yang menggantikan ulun. Ulun berharap seperti itu. Siapa nanti itu kita lihatlah siapa yang aktif. Yang penting yang mengelola adalah guru agama, mantan guru agama. Kan kami ini mantan guru agama juga. Pengawas. Tapi ulun berharap ya yang mengelolanya. Kayak apa Bapak Ibu, adakah yang bisa kita musyawarah di sini untuk menentukan kelanjutan daripada asosiasi ini. Yang belum terbentuk, mohon tanggapannya kayak apa, untuk kapan. Kami ini pengurus, minta maaf, misalnya di Kecamatan Tabunganen misalnya, hendak membentuk divisi di Tabunganen, kami siap mendatangi. Ya siap mendatangi. Ya. Kemanapun kami siap. Ya maksudnya di dalam wilayah Kabupaten Baritokwala itu kami siap mendatangi. Biar ada musyawarah, layangkan aja surat, kami akan ada musyawarah datang. Walaupun hanya perwakilan siapa 2 atau 3 orang. Kami akan mendelegasikan siapa yang nanti akan datang. Kalau selama ini pian kada mengundang kami, kan tidak tahu. Pian benci ada, tapi gerakan pian kada kami ketahui karena pian kada ada laporan dengan kami. Nah kan perlu ada laporan kan seperti itu. Bahwa tanggal sekian pian ada kegiatan asosiasi guru pendidikan agama mengadakan misalnya kegiatan pelatihan atau raker atau apalah gitulah. Nah ada laporan seperti itu. Selama ini minta maaf belum ada. Cuman ada informasi aja. Iya maulid ada, nah dari maulid kemarin hari apa itulah. Nah ada hapsinya bubuhan guru agama juga, biasanya hapsinya. Yang menapak terbang, yang membaca syair, yang ceramah guru agama juga dari kita untuk kita. Yang kedepannya seperti itu. Ulun sebenarnya berencana gini, ini berencana. Kalau divisi ini sudah terbentuk masing-masing jalan, ulun adakan lomba hapsi kan antar divisi. Ya kalau kamu sudah terbentuk dan biar ada informasi gerakan pian nyaman melakukan namun ini ulah hantar
Ada informasi yang hendak mengundurkan diri. Ada juga. Kata Bapak itu kebebasan kita di dalam organisasi ini, bebas saja kita mau bergabung silakan, tidak pun tidak masalah. Tapi harapan dulu karena ini asosiasi guru pendidikan agama Islam, selama pian jadi guru agama Islam, sumbangsih pian itu tetap kami harapkan. Ya, tetap kami harapkan. Tapi kami tidak memaksa. Kami tidak memaksa. Oke Bapak Ibu, mohon tanggapan, saran, segala Sebentar macam Pak Ketua, kita fokuskan aja dulu. Misalnya kalau kita membahas misalnya masalah anggaran tadi, nah misalnya memang diaktifkan kembali, kapan mulai diaktifkannya? Nah terus terang sebelumnya dulu kami sampaikanlah selaku bendahara DPD AKPAI Barito Kuala dari tahun 2019 kemarin sudah kita tetapkan dan kita putuskan di dalam musyawarah bahwa ada sumbangan dana untuk kegiatan AKPAI ini 70-30 perbandingannya. Nah, di tahun 2019 sebelum pandemi itu lengkap catatan kami beberapa kecamatan yang aktif menyetor ke bendahara AKPAI. Tapi masih seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, banyak masih kecamatan yang sampai hari ini kada tahu kejelasannya. Jadi yang kada nyamannya itu kayak ini Bapak Ibu. Lah beberapa kecamatan contoh misalnya Anjir Pasar, Anjir Muara aktif menyetor. Sementara kecamatan lain ini kada ada kabar kayak apa. Nah itulah. Jadi kami selaku pengelola dana tuh rasa ada kayak apa itulah rasa kada nyaman, kada ada kebersamaan di antara kita. Lah masalah setoran dana ini tadi. Nah, artinya sekecil itu kita minta untuk organisasi ini. Jadi kami minta untuk perhatiannya. Nah, sekiranya memang misalnya pian menghendaki kebanyakan kesan DPD misalnya, pada hari inilah kita putuskan, kita tinjau kembali keputusan itu maksud kami. Lah, misalnya kebanyakan dari untuk DPD itu 70-30 perbandingannya, ayo kita bicarakan di saat ini. Nah, dan kapan perlu kita sepakati dahulu, lah asosiasi ini tidak akan pernah bubar selama-lamanya selama ada kepengurusan pusat. Jadi tidak ada istilah kita bubar. Hanya istilahnya hanya sekedar untuk melanjutkan kembali perjuangan guru-guru agama di dalam asosiasi ini. Jadi perlu kita sepakati Pak Ketua lah kapan itu dimulai untuk iuran, makanya pian bahas tadi. Lah untuk laporan insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan, semua dana masuk, semua penggunaan dana kita transparan aja. Jadi kalau misalnya pian ada yang hendak ditakunakan masalah anggaran keuangan yang pernah pian setor kepada kami, insya Allah kami siap untuk mempertanggungjawabkan secara transparan. Jadi berikut segala macam penggunaannya. Jadi untuk dana lah kami sampaikan juga kemarin sudah dengan Bapak Ketua dan Sekretaris bahwa dana kita ada masih saldo sekitar kurang lebih 3 jutaan. Dan oleh karena dana kita nang minim dan itulah kami hendak mengadakan rapat kerja atau musyawarah daerah itu pada bingung dengan dana 3 juta ini kayak apa kami mengundang bukuhan pian, memberi makan, memberi transport pian. Makanya itu kegiatan kita apa ini meminta untuk pada hari ini umpat anggaran dinas pendidikan karena kita minim dana. Itu jadi supaya lebih terarah kami memintakan dulu kita mensepakati aja iuran ini diteruskankah atau kayak apa dengan teknis bagaimana. Baru nanti kita beranjak kepada hal-hal lain dulu. Ya silakan Pak Subian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini memang sejalan organisasi itu sudah ada. Kalau ingin eksis di dalam organisasi ini, yang pertama kita mantapkan dulu, kita bentuk dari DPC itu. Sekarang ini kan banyak perubahan, terutama di Mekarsari aja ketuanya sudah ada dari mundur kan. Tuh. Kalau ketuanya sudah tidak ada, otomatis yang melanjutkan ini kadang-kadang kurang semangat lah. Jadi yang pertama kita bentuk DPC, tiap DPC itu dimantapkan dahulu,
Setelah terbentuk semuanya, baru kita sepakati. Kalau masalah iuran itu jangan sampai nggak ada, harus ada. Kenapa? Karena organisasi tanpa dana tidak akan berjalan. Tuh. Nah, kalau memang ada yang keberatan, misalnya tadi 70-30, kita sepakati 50-50 aja. 50 untuk kecamatan, 50 untuk kabupaten. Kenapa? Supaya di kecamatan itu bisa bergerak juga. Kadang-kadang kan ada rapat perlu dana juga untuk konsumsi. Terus masalah itu tadi, masalah pembiayaan itu supaya apa? Lancar. Ini kan kadang-kadang guru tuh ada yang kemarin ada yang honor ditarik juga kalau apa tidak salah tuh kemarin. Berapakah? Ada nggak? Ada. Kemarin itu diwajibkan untuk guru yang statusnya PNS PNS saja. saja. Nah, yang honor ada dibebankan. Itu. Terus kegiatan Pak. Setelah organisasi sudah mantap, setiap kecamatan sudah ada. Terus kegiatan-kegiatan seperti tadi yang akan direncanakan apa tadi perlombaan-perlombaan itu. Kemarin di Makassari Tabungan Ambat itu ada asosiasi ini yang dimotori oleh Guru PAI, ada perlombaan cuman untuk anak-anak. Itu yang katanya ada handak kabar apa pasti kah kemarin? Apa pasti kah apa? Apa ada yang pentas pai. Nah, sampai siapa itu kawan kita almarhum Taufik Ahmad sampai di kabupaten, ternyata hasil dari itu tidak dipakai, tidak ada yang dibawa. Sampai kemarin itu bilang, untuk apa kegiatan seperti itu kalau tidak dilaksanakan? Ternyata yang ketika pengadaan itu pertama kita iming-iming yang juara 1 akan dikirim ke kabupaten. Itu kemarin seperti itu. Jadi bila kita mengadakan kegiatan konsekuen, kecamatan memang adakan. Insya Allah dana itu akan lancar. Kenapa? Pengalaman ya, ulun di Makassari itu seperti yang PGRI itu, ketika pengumpulan dana yang 3.000 aja tidak lancar. Guru-guru umum, guru-guru PAI, setelah ada kegiatan berapa? 35.000 dibayarinya semuanya. Kenapa? Karena setelah ada kegiatan melihat ternyata ada kegiatan bujur-bujur, sehingga orang mengeluarkan dana itu bujur-bujur tampak hasilnya ada. Itu. Jadi kalau kita mengadakan walaupun kecil kegiatan itu, tapi tampil bujur-bujur, itu yang pertama. Insya Allah kalau seperti itu dana itu akan lancar terus. Insya Allah lancar. Asal kegiatan yang kita programkan, kita membuatkan program kegiatan jangan muluk-muluk, kecil aja dulu. Mungkin dari anak-anak aja, anak-anak yang akan kita tampilkan aja dulu. Misalnya dari kegiatan apakah dikumpulkan setiap kecamatan ada, kemudian di kabupaten ada, walaupun hanya 2 kegiatan aja. Itu. Insya Allah itu akan bisa berjalan dengan bagus. Cuma yang pertama tadi organisasi setiap kecamatan itu dimantapkan dulu. Sebab ada ini, terutama yang di Makassar, ulun kan bukan termasuk pengurusan di kecamatan. Kemarin di kabupaten bagian apa itu? Cuma nggak ada boleh malah ikut dari teman peraturannya seperti kan. Kalau sudah ikut di kabupaten, nggak boleh ikut di kecamatan sebagai pembimbing aja. Dan di Makassari itu memang ketuanya sudah mundur, tidak ada lagi. Kemarin bingung, takon, ulun jawab, jalannya ada jalur, siapa yang memegang, siapa yang penting jalan. Entah jalan, tidak tahu lagi. Kenapa? Sudah COVID kemarin, gitu, terputus. Cuman untuk sumbangan itu ulun tanya kepada bendaharanya, adakah yang menyetor? Ada, cuma ada katanya. Berasa apa? Ke bendahara pakai transfer katanya seperti itu. Cuman yang kecamatan yang lain nggak tahu.
Cuman yang penting dahulu ini dimantapkan dulu, organisasi setiap kecamatan harus terbentuk, itu aja. Insya Allah akan lancar. Itu aja yang dapat disampaikan. Ada kurang lebihnya maaf, berkalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua usulan dari Pak Supiani. Yang pertama pemantapan di Pici, ya di Pici. Ini sependapat atau akur aja kita lah. Artinya gini, pada malam ini kita sepakat akan membentuk di Pici yang belum terbentuk. Ya. Kalau yang sudah aktif kan perlu lah. Yang belum aktif maksud tolong ini kan tadi sini ketuanya tidak ada, berarti kan perlu SK bahasa. Jadi susun kembali, susunan kepengurusan itu kirim dengan kami akan meng-SK-kan kembali. Jadi SK yang baru. Oke. Kemudian yang belum terbentuk mohon dibentuk. Belum, karena ini kada tahu pernah dari mana kecamatan Tabunganan, misalnya ulang tahunnya Tabunganan, misalnya Pak Sohaili misalnya, rekomendasi Pak Sohaili, ya Pak Sohaili karena bersedia tidak misalnya membawa kawan-kawanan itu untuk membentuk itu, misalnya gitu ya Pak. Nah jadi hari ini kita Ibu Holda yang tidak aktif kecamatan mana saja, tolong disebutkan. Dan itu minta nanti berembuk untuk membentuk, ya berembuk, tapi tidak malam ini, karena maksudnya PR-nya karena malam ini kita hanya bincang-bincang saja. Nanti disusun dulu, artinya siapa-siapa di sana di kecamatan Pian diberi tugas hari ini untuk mengumpulkan kawan, setelah terkumpul lalu membentuk kepengurusan. Dan untuk kan kemarin diminta 1 bulannya itu berapa Bu Holda? 10.000 kan? 10.000 itu 7.000 diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah, 3.000 untuk kecamatan. Nah sekarang ada usul dari Pak Supiani itu 50-50, 50 untuk daerah, artinya 5.000 untuk daerah dan 5.000 untuk kecamatan. Kayak apa? Sebulannya ini yang bagi PNS saja. Sementara untuk honor kami tidak membebani. Nah untuk P3K ini kan karena baru ini kan, makanya itu tadi kita hari ini kita bertemu P3K kayak apa? Buat kerja sama aja. Ya, untuk P3K disamakan dengan PNS saja. Samakan, Disamakan berarti 50-50. Ya, 5.000 untuk kecamatan dan 5.000 untuk daerah. Iya. Jadi kami akan mendata dan mengirim nanti guru agama di kecamatan, misalnya Alalak berapa orang, yang PNS-nya, yang P3K-nya. Ya. Kalau honor minta maaf kami tidak membebani biar ada guru honor lah. Ini kami untuk guru PNS dan P3K. Bapak Ibu setujukah 50? 50-50 tadi 50%. Setuju? Ini Pak Ketua, perlu kita akan dulu kapan itu kita mulai lagi. Dan yang menjadi PR bagi Ulun itulah yang kemarin itu kisahnya tahun 2019 tuh kayak apa dengan kecamatan yang belum ada masuk yang kuning kayak kisahnya. Nah itu apakah itu dinolkan atau kayak apa gitu, maksudnya apa start nol sudah semua Pak ya sudah. Kemarin kan kita pelantikan di Aula Selidah. Di Aula Selidah tuh yang belum ada pelantikan pada saat itu yang tidak ada hadir waktu pelantikan di Aula Selidah. Kita pelantikan sekabupaten kan di Piji hari itu. Nah itu yang kada terbentuk itu adalah Tabunganen, Tamban, ya hanya 2 kecamatan. Sementara Kuripan hari itu yang tidak ada lah yang dicari oleh Bupati. Ingat benar Ulun tuh mana Tabunganen.
mana Tamban, mana Kuripan, gitu. Jangan dicari sidin. Nah, Jorulun kan Kuripan bergabung dengan Marabahan karena gurunya sedikit panar. Ingat dulu tuh. Jadi pada saat kita pelantikan hari itu semua kepengurusan itu sudah lengkap. Lah yang tidak ada cuma itu aja Tamban dan Tabunganem itu aja. Nah, lalu terkendala COVID. Saya hendak dibentuk kemarin cuma kita kan terkendala COVID, lalu terhadap pertemuan lagi. Jadi Pak, kita hari malam ini mengabsen aja karena kepengurusan DPC semuanya sudah lengkap terkecuali kecamatan Tamban dan Tabunganem. Kita hanya petakun habar aja yang terbentuk dan di-SK-kan kemarin itu kayak apa habarnya masih aktif kan ada jadi yang belum aktif aja nang kita bentuk kembali. Nah sudah aktif itu kan tinggal lanjutkan aja lagi di PC-nya yang sudah kita SK-kan kemarin. Nah, kalau misalnya terbentuk, mungkin dalam bulan depan ini, ya bulan depan, karena mungkin juga hari ini karena mungkin, ya kami beri waktu 1 bulan ke depan di bulan November. Berarti di November itu sudah terbentuk nanti, kan? Berarti masuknya pembayaran itu di Desember. Itu kan atau di Januari kan? Januari aja langsung. Nah, itu aja. Kan kesepakatan aja kita. Karena apa kita kan ada hendak membanding pian gitu nah. Artinya kesepakatan pian masuknya di Januari tapi terbentuk sudah sebelum di Januari itu. Bagi yang belum aja. Bagi yang belum. Aja sudah. Pak. Yang sudah terbentuk tapi kosong harus diisi. Iya, disahkan kembali maksud. Kalau ada perubahan di dalam organisasi itu, perubahan kepengurusan, pian harus memadahkan dengan kami supaya kami bisa me-SK-kan. Karena SK pian itu dari DPD. Ya, bukan DPC yang me-SK-kan, tapi DPD yang me-SK-kan. Ya, pian kumpul kepengurusan pian itu, maka kami akan meng-SK-kan dan melakukan pelantikan. Kapan pian pelantikan? Nah, diundang kami. Atau pian beberapa kecamatan tergabung terserah pian aja. Dan acara pun kalau seorang pian hendak muluk-muluk barang ke dosa. Barang aja terserah aja. Untuk DPC ini malah dari guru SMA, SMK, guru agamanya, guru SMP, SD, TK, bila ada guru agama di TK. Jadi itu yang direkrut di DPC. Ya, bukan guru agama SD aja atau SMP aja, ada gabungan. Ada guru agama TK. Di Pembina, TK Pembina ada. TK Pembina ada, Pak. Kalau ada jadi kalau ada. Jadi yang direkrut itu dari guru agama itu dari SMA, SMK. Jadi gabungan, jadi sampai itu nyaman juga sambil silaturahmi antara guru-guru SMA, SMK, SMP, SD. Nah, jadi di absen dulu jadi Boholda untuk kecamatan aktif kada. absen dulu. Letakkan kabar dulu. Kalau bukan saya lunas pun mulai SD, SMP, SMA ada pengurusan dengan dia itu dari SMA-nya yang mundur tuh. Oh iya, Alhamdulillah. Bapak Ibu informasi untuk kegiatan Rakernas tadi kita kadang mengikuti. Ya. Kalau dahulu pentaspai tingkat nasional kita ikut. Kalau yang ini kata kawa karena dananya satu orang itu sekitar 6,5 juta di Padang. Tidak ada yang mengikuti. Betul lah, karena perwakilan. Karena itu tadi minta maaf sekali lagi Julon kan karena ketiadaan dana itulah. Dan hari ini merupakan perjuangan juga yang untuk mengadakan ini biar beberapa kali negosiasi. Nah, jadi 4 di sini. Untuk mengadakan seorang berat undang pian ke hotel ini. Nah, jadi melalui kegiatan inilah mudah-mudahan pian paham kenapa jadi seperti ini. Ya, baju apa? Kenapa bingung maka kegiatan ada yang takut-takut kan karena kita jualan paham perlu jelaskan gitu kan. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian informasi juga ya, informasi bagi kawan yang belum memiliki
Kain akpai silakan pesan dengan ulun padahal harganya 170 itu dari Jakarta langsung. Tidak ada di darat. Ulun kalau pian memesan dengan ulun berapa, ulun kirim ulun pesankan ke Jakarta. Karena datangnya wadah ulun hanya ambil wadah ulun. Harganya secara nasional 170 dulu harganya 150 150. Ini beneran harganya. Pengurusnya di Dewan Pimpinan Pusat sudah berganti juga berataan. Nah, jadi harganya 170 itu memang sudah dari pusat seperti itu secara nasional harganya. Dan mau tahu Pak Ketua lah, seluruh guru agama nih lah dari jenjang SD sampai SMA tuh baju akta nih sabuting baisian gitu. Nah mungkin ya selama pengabdian kita jadi guru paling salambarnya ini gini cukup aja kita untuk baisian. Jadi diharapkan benar untuk guru agama tuh ada besi baju akta ini. Nah ini kan kagum hari ini nih kasih kurikulum SD aja ternyata guru agamanya ada besi baju seragam lah aja. Nah jadi ini adalah baju yang menyatukan kita di lintas jenjang. Nah, sekali aja kita selama pengabdian kita menukar ini. Jadi karena berat juga dirasa lah, yang honor semuanya pokoknya kada terkecuali kami mengharapkan tukari aja bajunya lah, kainnya nih menukar aja maksudnya supaya bila diundang tuh biar kada gigir mencari ampun seorang ada. Saya tambah lagi lah untuk baju tadi Mbak itu 170. Kainnya aja, kainnya aja itu kan kebesar. Amun tawa kita menyediakan itu ada pemasukan ke daerah ke apa DPD kayak gitu ya. Jangan langsung apa itu 170 cuma numpang lewat saja itu seperti itu. Langsung aja proses bayarnya kayak apa yang penting ada itu masukan itu. Makasih. Ya sarannya baik, sarannya baik. Asal jangan datang dari ulun aja itu, artinya ulun panokan gini, jangan gitu kan. Jadi yang dari pian datangnya handap itu ulun hargai dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ulun tanggapi masalah yang pertama tadi pemantapan DPC sudah ya. Artinya kita bentuk ulang. Yang kepengurusannya ada rusak sedikit dibagi, tambah sulap. Kemudian yang terbentuk secepatnya sebelum Januari sudah terbentuk. Sebelum Januari sudah terbentuk, sebab di Januari kami akan menagih. Januari menagih sudah. Artinya dimulai di Januari sudah menagih pian. Jadi ada kewajiban pian. Meskipun ulun ini sebagai pengawas ulun tetap bayar juga. Takutnya pas impor. Sini nanti kan menagih ini berapa bulan? Ulun dengan Ibu Lamnah, Bu, ulun berapa bulan? Biasanya ulun bayar dulu, misalnya bayar 3 bulan dulu, ulun bayar seperti itu. Biasanya pas impor lah. Tapi ini sini kan ada menagih lagi atau segan atau kayak apa kan ada paham juga ulun. Tapi ulun meskipun ulun sebagai pengawas, tetap ulun statusnya dulu adalah guru agama. Tetap ulun buktinya ulun masih mengurusi pian, gitu kan? Artinya ulun sampai sekarang walaupun sudah jadi pengawas tetap mengurusi pian dan tetap memperjuangkan guru agama, tetap memperjuangkan. Karena ulun merasa jual lucu hari. Nah jadi pian, insya Allah kami akan selalu memperjuangkan. Kita bergandeng tangan untuk sama-sama memajukan. Yang kedua kegiatan, ulun menanggapi masalah kegiatan apa yang diusulkan tadi. Dalam bentuk kecil, misalnya 1 atau 2 lomba saja kita mengadakan. Kalau di PC sudah terbentuk, usul ini kira-kira setuju apa kada pian? Misalnya lomba apa kira-kira? Yang tingkat SD atau SMP, ya. Kemudian atau misalnya puisi atau misalnya tahfiz atau yang lainnya dalam bentuk kegiatan keagamaan hanya dalam 1 atau 2 saja dulu, ya. Setuju kah pian? Kalau setuju pian beratan mulai sekarang siapkan, insya Allah di Januari ulun akan adakan. Disepakati dulu Pak lombanya itu apa supaya kawan-kawan bisa menyiapkan 1 atau 2 tadi. Nah sekarang kita sepakati kegiatannya apa? Kartil. Kegiatannya yang ringan-ringan aja dulu.
Apa kira-kira? Misalnya kaligrafi kah dahulu, Oh, kaligrafi. yang ringan aja dulu. Baca puisi Islami kah, dua itu aja dulu. Kalau masalah tahfiz, MTQ itu kayaknya dulu. Belum bisa tadi. Iya. Belum bisa. Belum bisa. Jadi yang ringan dulu, Oke. dan insyaallah baru meningkat dulu. Pak mau Apa kira-kira? Betul, tartil aja kayak Pak. Tartil SD. Tartil dia kayak Pak. ya Pak. Jadi dia beretan karena boleh kita menyiapkan beretan. Kaligrafi, tartil. Tartil. Berarti kita kaitannya dengan kancing ini lah. Pak, anu kaligrafi, tartil, lomba ajan. Lomba ajan Pak. Kaligrafi. Tartil. Sudah satu dulu tartil ya. ACC kah sebuah kecamatan? Tartil. Yang kedua, azan dengan kaligrafi. Kaligrafi ya Pak. Ajan kaligrafi. Ada puisi. Ayo usul. Supaya jangan dulu yang menentukan. SD sama SMP itu dibedakan. Puisi aja. Kan nanti tiap jenjang, Puisi. Puisi Islami, puisi Islami. Dua aja minta. Terlalu banyak-banyak. Oh, terlalu banyak karena Ini kan Azan, banyak. azan. anunya dewan jurinya kan banyak kan. Apa? Tapi ajan untuk Azan atau kalau azan lakian nih. Aja babinya enggak kawan. Kaligrafi ya Pak. kaligrafi kan menulis Pak. Tartil tadi kan membaca. Apa Yang ringan saja dulu, nanti ajan ada perlukan. Kalau tadi kaligrafi itu perlu biaya Bapak Ibu, ya perlu biaya. Jadi yang mudah saja dulu tartil dengan ajan itu aja dulu yang kita mulai. Nanti tambah waktu, kita tambah lagi ya kegiatan yang seperti itu menyesuaikan dana yang ada. Jadi sebelum ke kabupaten pun seharusnya ada seleksi di tingkat kecamatan. Ya, jadi antar SD biar lomba kecamatan. Nanti siapa juaranya 1, 2, 3. Nah atau yang terbaik yang nomor 1 yang dibawa ke kabupaten, ini yang mewakili. Jadi gak ada perlu rombongan semua sekecamatan ke kabupaten ya, ada duitnya. Jadi ajan. Dua aja nah. Intil sudahlah dua kegiatan. Mohon maaf dulu Ketua, dapat takut nih. Ya. Kita kan kalau apa yang ada nih dari jenjang SD, SMP, SMA. Kalau lomba itu tartil dengan apa tadi? Azan. Azan. Apakah itu tartil itu dari jenjang SD sampai SMA Iya, juga? Kemudian masing-masing. dari SD sampai SMA juga itu nah. Ya. Apakah atau dibedakan? Mungkin untuk SD Ya, ini jelas. lombanya untuk SMP. jelas karena SMA. sesuai jenjang. Sama aja beneran. Sama aja. Dua kegiatan masing-masing jenjang. Sesuai jenjang. Itu jelas. Artinya lombanya dua aja. Nah, berarti untuk SMA, SMK pun Sama. tartil juga. Ya. Ini sebagai uji coba kekompakan kita beradaan dulu. Uji coba uji coba dua dulu. Bilanya dua ini berhasil, insya Allah ya kita akan meningkat kepada yang lebih baik lagi. Ada usul Pak? Terima kasih, kami setuju aja pendapat tadi. Cuma kami kembali kepada organisasi Akmal. Kami setuju dengan usulan Pak Supian tadi. Kita menghidupkan Akmal kembali, kemudian pengurus yang belum terbentuk. Cuma kelanjutannya, apabila sudah pengurus itu sudah terbentuk tiap cabang, kami meminta dari, walaupun kita termasuk dari PD kabupaten juga, jadi meminta kepada pengurus di kabupaten, istilahnya ada konsolidasi setiap tahun tuh sekali kah atau 2 kali kah. Jadi kan istilahnya tahu kecepatan mana yang aktif pada, jadi kan koma sekitar sedikit. Kalau kita sementara ini kan ini larutnya. Ya. Nah, kada ketahuan mana aktif ada. Sedangkan kami di kebetulan di kecamatan itu kan melihat aja juga ada kakek kata-kata. Cuma kan kita ada koordinasi lagi. Nah jadi paling ada setahun sekali lah dikumpulkan pengurus-pengurusnya baru cabang gitu.
Itu usulan Bapak. Terima kasih. Oke, usul yang baiknya. Terima kasih. Akan kita programkan ulang. Kita programkan. Ini perlu juga menyampaikan kami ini hendak mengadakan kegiatan rapat kerja daerah aja kada berani ini. Semestinya ada sudah rapat kerja daerah. Tapi pertimbangannya itu seperti yang disampaikan oleh bendahara tadi itu. Tapi ulun yakin ketika pian sudah terbentuk dengan baik dan melaksanakan kewajiban yang dengan baik, insya Allah kegiatannya apa yang pian usulkan itu pasti terlaksana. Gitu. Tapi tetap kami memprogramkan itu, Pak. Gitu. Terima kasih usulnya, usul yang baik. Sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak masukan dari kawan-kawan, baik itu tentang kelanjutan ataupun tentang hal yang akan kita laksanakan ke depannya, dan kemudian akan terbentuknya bagi yang belum membentuk atau yang sudah terbentuk tapi masih belum berjalan. Yang lo tanyakan berkaitan dengan iuran, Pak, karena ada yang kemarin mungkin ada bayar beberapa kali, mungkin kan sudah masuk kemudian terhenti. Apakah ini diutang atau ditagih apa tidak, atau dinolkan kembali mulai dari Januari ini ke depannya, atau yang kemarin tuh dihitung berarti punya utang terhadap DPD. Nah, ini kami mohon penjelasan malam hari ini, Pak, supaya kami nanti di kecamatan membentuk itu atau mengoptimalkan kembali, meneruskan yang sudah terbentuk itu, jadi bisa menjawab atas jawaban dari Bapak malam hari ini. Ucapkan terima kasih. Ada kepastiannya jawabannya. Terima kasih. Ini perlu pembicaraan yang pengurus nih. Oke. Kalau ulun pribadi dulu lah, ulun menghendaki hari ini dinolkan aja. Sepakat kada semuanya? Yang bayar tuh nak ikhlas kada atau nak ikhlas saja. Oh nak kada bayar itu kan udah kan? Ikhlas kada yang bayar yang. Kalau nggak ikhlas ya dalam forum ini ketahuan orang. Jadi kada mungkin ngomong nggak ikhlas. Tapi tinggal sekarang keputusan dari dia, dari Pak Pengurus itu dinolkan. Keputusan bersama, Pak. Ya, bersama ya. Artinya minta ketetapan bersama. Keputusan bersama seluruh. Iya, seluruh guru agama. Mohon maaf ya sebelumnya karena kegiatan ini tadi ulun ketakut dengan Bapak Ketua hanya IKM saja. Jadi ulun ini kan membawa buku catatan keuangan bendahara. Padahal di sana semuanya tuh lengkap aja lah, seluruh kecamatan tuh ulun data nang mana nang bayar, berapa bulan ini bayar, nang mana nang belum pernah bayar, semuanya lengkap Bapak lah catatannya. Cuma mohon maaf aja ini, jadi ulun ini kada membawa karena ulun bertakun dengan Bapak Ketua kemarin kita nih langsung rapat kerja daerah kah atau IKM aja, jangan Bapak Ketua IKM aja, jadi ulun lupa ada terbawa buku kas kita. Jadi kalau pengen menghendaki misalnya itu nanti kami siap mempertanggungjawabkannya. Ya, kami siap. Dan kebetulan Bu, ini untuk Wanaraya, ketua dan bendaharanya tidak di sini. Jadi kami juga nggak bisa memberikan informasi. Insya Allah bendahara kalau Wanaraya aktif, Wanaraya aktif. Oh, terima semuanya kasih. mantap. Ya, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini apakah pengurus ini sepakat apa tidak juga? Kalau ulun pribadi dulu, karena tidak bisa berbicara ini atas dasar ini kepengurusan. Ulun pribadi dulu, ulun menghendaki dinolkan. Ulun yakin pian sebagai guru agama, dana yang pian masukkan tuh ulun yakin pian ikhlas pada karena tahu sudah hukumnya. Tahu hukumnya dan ikhlas. Dan malahan sebenarnya pian yang sudah berdahulu itu semakin bersyukur karena pian terdahulu berbuat kebaikan gitu. Nah, dan dana yang ada itu merupakan saldo dari Dewan Pimpinan Daerah. Di tahun 2019 Pak, 2020 tuh 2021 memang ada pemasukan karena semenjak Covid itu kita kan ada vakum seluruh kegiatan. Jadi yang ada masuk di dana di kami itu di tahun 2019 saja. Yes, tahun aja.
Kayak apa nih? Sepakatkah? Pengurus dulu. Pengurus sepakatkah dinolkan? Kalau kami dari pengurus ini kadang untuk memutuskan, kami hanya sekedar menyimpulkan apa keinginan dan aspirasi dari pian-pian Sabaratan. Duitnya duit pian sebenarnya. Iya, kami hanya menyimpulkan aja apa yang pian inginkan. Untuk Mekarsari insya Allah ya. Ini khawatirnya gini Bang ya. Pembentuk awal ini karena penghutang banyak ini kalau mundur karena pun jadi ini baik penolakan aja awal aja. Gitu. Karena hutang banyak benar aja jadi aku jadi beban jadi penolakan aja. Oke lah, sepakat, sepakat dong. Ya, kita doakan semuanya. Kita mulai bulan Januari 2023. Mudah-mudahan kita umur panjang berkah. Amin. Sekali lagi, adakah hal lagi? Dari bendahara minta ridho atas seluruh dana yang pernah pian sumbangkan ke DPD selama tahun 2019. Jadi mewakili seluruh pengurus mengucapkan minta halal minta ridha atas duit pian yang pernah pian kumpul dan semua itu lengkap aja tanggung jawab penggunaannya. Bu, ulun minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya membahas tentang kepengurusan untuk DPC Kecamatan Cirebon. Mohon maaf karena ulun ketuanya dan ulun hampir 1 tahun ini hampir 1 tahun ya Pak, hitungan ulun tidak mengajar lagi di Cirebon, jadi di SMP 2 Cirebon. Jadi ulun domisilinya untuk unit kerja Rangka Badau Pak. Jadi gimana untuk DPC Kecamatan Cirebon diganti aja ulun gitu, kan nggak enak. Yang mengganti bukan ulun, yang mengganti pengurusan dia rapatkan saja dengan anggota pian bahwa pian pamit untuk pindah ke kecamatan. Nah berarti otomatis pian ke kecamatan yang baru gabung, gitu Bu. Minta maaf kami tidak bisa memilih pian atau memberhentikan pian atau mengangkat pian, tidak bisa. Yang berhak itu adalah anggota-anggota pian di kecamatan pian. Kalau pian merasa ini sudah perlu diganti, ya pian harus secepatnya supaya organisasi yang ada itu jangan sampai terbengkalai karena pian. Nah oleh karena itu secepatnya pian